Selamat sore ibu-ibu terkasih, senang sekali bisa berjumpa di dalam ibadah kaum perempuan secara online. Ibu-ibu, tema kita pada sore hari ini adalah perempuan yang tangguh berjuang menjadi pemenang. Pelayan firman akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sifra Glorianti Nazare Gule. Baik, kita siapkan hati kita dengan sukacita, kita mau beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita akan memulai ibadah kita dengan menyanyikan lagu pembuka PKJ 8 ayat 1 dan 3. Bukalah gapura indah. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Saat aku menghadapmu, sucikanlah diriku, agar doa dan nyanyian berkenan kepadamu. Angkat roh dan jiwaku sampai ke hadiratmu. Mari ibu-ibu, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih untuk sore hari ini karena kasih setiamu, Tuhan telah menyatukan kami dapat beribadah dalam Komisi Pelayan Perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Kami bersyukur untuk setiamu sepanjang hari ini, Tuhan telah menyertai kami dalam segala tugas dan peran kami. Dan pada saat ini kami hendak sejenak merenungkan sabdamu, sabda yang boleh kami nantikan akan menguatkan, menghibur, menopang kami dalam berbagai keadaan yang kami hadapi saat ini. Tuhan, urapi juga hamba-Mu dalam segala keterbatasannya. Kiranya apa yang Ia ucapkan hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Selamat sore para ibu yang dikasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada sore hari ini kembali kita dipersatukan dalam ibadah Komisi Pelayan Perempuan GKP Rehoboth Jatinegara. Saya akan bersama-sama mengajak kita semua akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Yosua pasal 2 ayat yang pertama, ayat 6 dan 7, 12 dan 13, ayat 15 dan 16. Saya akan baca bagi kita semua Yosua 2 ayat 1, ayat 6 sampai 7, ayat 12 sampai 13 dan 15 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Yosua bin Nun dengan diam-diam melepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, "Pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko." Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Tetapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke sotoh rumah dan menyembunyikan mereka di bawah timbunan batang rami yang ditebarkan di atas sotoh itu. Maka pergilah orang-orang itu mengejar mereka ke arah sungai Yordan, ke tengah-tengah penyeberangan, dan ditutuplah pintu gerbang segera sesudah pengejar-pengejar itu keluar. Ayat 12 sampai ayat 13. Maka sekarang bersumpahlah kiranya demi Tuhan, bahwa karena aku telah berlaku ramah terhadapmu, kamu juga akan berlaku ramah terhadap kaum keluargaku. Dan berikanlah kepadaku suatu tanda yang dapat dipercaya, bahwa kamu akan membiarkan hidup ayah dan ibuku,
saudara-saudaraku yang laki-laki dan yang perempuan, dan semua orang-orang mereka, dan bahwa kamu akan menyelamatkan nyawa kami dari maut. Ayat 15 sampai ayat 16. Kemudian perempuan itu menurunkan mereka dengan tali melalui jendela, sebab rumahnya itu letaknya pada tembok kota. Jadi pada tembok itulah ia diam. Berkatalah ia kepada mereka, pergilah ke pegunungan supaya pengejar-pengejar itu jangan menemui kamu, dan bersembunyilah di sana 3 hari lamanya sampai pengejar-pengejar itu pulang. Kemudian bolehlah kamu melanjutkan perjalananmu. Demikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Haleluya. Selamat sore para ibu dan para perempuan Jemaat GKP Rebo Jatinegara, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Pada sore hari ini, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, saya diberikan tema renungan perempuan yang tangguh berjuang menjadi pemenang. Ketika saya mencari bahannya, kira-kira tokoh Alkitab mana yang akan kita ulas, tapi jauh sebelum itu saya melihat gambaran seorang perempuan yang tangguh itu seperti apa sih? Saya mencoba mencari tahu bentuk gambar itu seperti apa. Ternyata yang muncul di internet itu adalah perempuan yang boleh dikatakan tangannya penuh dengan berbagai alat-alat rumah tangga dan pekerjaan. Bisa jadi tangan kanan itu membawa laptop, tangan kiri itu membawa wajan, dan di sampingnya ada seorang anak yang sedang bermain dengan mainannya. Ataupun seorang perempuan yang tangguh berjuang, dalam foto yang saya temukan adalah seorang perempuan yang mampu memikul beban pekerjaan, mampu memikul berbagai peran, baik peran di tengah-tengah pekerjaan rumah tangga domestik ataupun pekerjaan di luar rumah, sebagai peran berbagai tugas pekerjaan yang diemban. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, itu yang banyak kita lihat yang beredar dalam foto yang dalam media sosial ataupun internet. Tapi jauh dari tangan yang penuh dengan berbagai perlengkapan, dengan pundak yang mungkin berisi dengan berbagai dengan beban, saya boleh melihat bahwa ada hati yang kuat, ada hati yang tangguh untuk menjalani itu semua. Tanpa keteguhan, tanpa kekuatan hati, maka semua beban baik di tangan, di hati, di pikiran, di kaki, itu semua tidak akan terjadi. Apa sih yang membuat seorang perempuan itu rela mau menjalani itu semua? Lagi-lagi tentu karena keteguhan dan karena kekuatan hatinya. Dulu ketika saya di Majalengka, saya masih sering melihat ada seorang perempuan yang sudah tidak lagi muda, boleh dikatakan dia seorang yang sudah lanjut usia. Namun di usia yang telah lanjut, ia tetap bekerja dengan mencari ataupun mengangkut kayu bakar. Bahkan badannya atau tubuhnya sudah tidak lagi tegak seperti seorang muda lainnya. Dalam bentuk tubuh yang sudah agak membungkuk, tak segan ia tetap mau mengangkat beban yang harus ia pikul. Saya melihat bahwa gambaran seorang perempuan demikian bukan semata-mata ia kuat secara tenaga, tentu ia sudah menjadi merasakan kelemahan yang ia hadapi. Tapi karena perempuan tersebut tentu ia tahu bahwa ada satu kehidupan yang perlu ia perjuangkan. Atau misalnya ketika saya di Jatinegara, ketika sedang melangkah di sepanjang jalan Jatinegara Timur, kita mungkin pernah melihat ada seorang ibu pemulung bersama dengan anaknya. Ketika di pundak dia membawa barang-barang hasil memulungnya, lalu di tangan kanannya dia menggapit tangan putrinya sambil tertawa dia melangkah. Saya rasa itu kita boleh melihat bersama-sama bagaimana bukan berarti ia sebenarnya kuat untuk menghadapi itu semua, karena ia tahu bahwa ada kehidupan yang harus terus berlanjut, ada orang-orang yang perlu mereka penuhi, dan mereka mau dengan berani melawan kantuk, melawan rasa lelah demi untuk dapat memenuhi itu semua. Dan hal itu yang kemudian pada akhirnya bisa kita bersama-sama renungkan bagaimana kita memaknai kembali apa sih artinya menjadi orang yang menang, apa sih menjadi arti orang yang berhasil. Bahwa kemenangan itu tidak selalu dibandingkan dengan orang lain. Mungkin kita melihat seorang ibu pemulung tadi atau seorang ibu yang sudah tua membawa kayu bakar di pundaknya yang sudah cukup banyak di pundaknya tersebut, bahwa kemenangan itu tidak selalu diperbandingkan dengan keberhasilan orang lain. Kita lihat mungkin yang berhasil tuh ya perempuan yang dengan pakaian yang rapi atau perempuan yang bekerja di kantoran. Tidak seperti itu. Tidak perlu dengan proses perbandingan.
Tapi masing-masing saya yakin dan percaya bahwa masing-masing perempuan dan manusia, laki-laki dan perempuan, dalam dirinya mereka dapat menentukan untuk menjadi pemenang, untuk menjadi seorang yang mampu memiliki ketangguhan menghadapi dunia yang tidak mudah. Para ibu yang dikasih dalam Tuhan, pada saat ini, karena saya tahu bahwa ada kecenderungan di dalam diri manusia saat ini, bagaimana kita bisa baru merasa menang, baru merasa berhasil ya kalau kita dipertandingkan dengan orang lain, ketika kita diperbandingkan dengan pihak lain. Contohnya kita baru merasa lebih luar biasa, lebih hebat bila kita melihat, oh saya lebih baik daripada Ibu Anu, saya lebih tinggi, saya lebih pandai, saya lebih berpengalaman, saya lebih sehat, saya lebih kaya, ataupun saya lebih singset. Pada akhirnya kita bandingkan diri kita dengan orang lain, baru kita merasa oke, saya cukup, saya hebat, saya baik kalau saya harus melihat orang lain. Nah, kalau ini akhirnya terjadi, maka itu menjadi suatu hal yang keliru, ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, karena seolah sepertinya kita menempatkan diri kita pada suatu sudut gelanggang tinju di sisi lain, tapi kita menjadikan orang lain itu ada di sudut lain. Dan pada akhirnya ketika seolah-olah kita tengah menunggu lonceng untuk dibunyikan, sehingga kita bisa mulai saling menghantam. Oleh karena itu yang mungkin banyak kita hadapi, mengapa selain kita boleh menghadapi hidup bersaudara sebagai sama perempuan, kita pun telinga kita, diri kita pun tak jarang menjumpai peristiwa seorang perempuan mengguncingkan perempuan yang lain, membandingkan dan menjatuhkan bahkan. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, padahal kita tahu bahwa sebagai seorang perempuan, sebagai seorang manusia, kita tetap merasa bisa berhasil dan menang kalau kita pun dapat mengatasi harga diri kita sesungguhnya. Banyak manusia yang boleh gagal untuk melihat dirinya adalah seorang pribadi yang berharga. Jadi seorang perempuan yang boleh menjadi pribadi yang tangguh, sehingga ia boleh menjalani suatu hal yang berhasil dan merasakan kemenangan. Yang pertama harus dilakukan adalah kita sebagai seorang perempuan mampu mengatasi harga diri kita. Yang mungkin kita merasa minder, yang mungkin kita merasa malu menghadapi keterbatasan ataupun kedirian kita. Maka pada saat ini apa saja sih yang membuat kita bisa merasa rendah diri ataupun kalah dalam hidup, agar kita bisa menjadi seorang perempuan yang tangguh, berjuang dan menjadi pemenang. Satu persatu kita akan bersama-sama untuk belajar bagaimana dari kisah Rahab sendiri, bagaimana Rahab adalah seorang perempuan yang berhasil mengalahkan stigma atau label yang dilekatkan pada dirinya. Yang pertama, bagaimana banyak manusia itu kalah oleh karena stigma, oleh karena label yang dilekatkan pada dirinya, pada masa lalu yang dilaluinya, pada kehidupan ataupun latar belakangnya. Ketika Rahab yang kita tahu bahwa di sini Yosua pasal 2 ayat yang pertama mengatakan Rahab adalah seorang perempuan sundal, dia adalah seorang pelacur. Tapi kemudian di sisi lain di ayat yang selanjutnya Alkitab menuliskan bahwa Rahab pun adalah seorang tokoh yang kemudian Tuhan pakai untuk menolong para pengintai-pengintai Israel, para pejuang-pejuang Israel. Jadi di sini bagaimana seorang Rahab mampu dengan tangguh, mampu dengan berani menjadi seorang perempuan yang bisa mengalahkan stigma, label yang dilekatkan padanya oleh karena pekerjaannya yang dilakukan pada saat itu. Kita lepas dari kehidupannya yang gelap, namun Tuhan menunjukkan bahwa ada hati seorang Rahab yang Tuhan lingkupi dan Tuhan pakai ia boleh menjadi seorang yang menyelamatkan para pengintai-pengintai Israel. Para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, boleh katakan di sini adalah seorang Rahab adalah seorang perempuan yang kuat. Dia kuat untuk menanggung rasa malu karena pekerjaannya. Namun dari latar belakang yang ia hadapi, ia jalani saat itu, hal itu tidak menghalangi dia untuk berbuat baik. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, perbuatan baik apa sih? Tadi saya sudah katakan yang pertama bagaimana Tuhan memakai Rahab. Dia memang seorang perempuan yang boleh dikatakan amoral, namun Tuhan memakai dia untuk dapat menyelamatkan para pengintai Israel. Bahkan di sini dikatakan dia bukan hanya mikirkan dirinya untuk keselamatan dirinya. Ketika
pengintai Israel ini sudah menjamin keselamatan dirinya, dia pun meminta pengintai Israel pada saatnya nanti dapat juga memberikan keselamatan kepada kaum keluarganya. Dan hal yang kedua, di sini kita pun jelas boleh melihat bagaimana sikap Rahab, walaupun belum begitu kenal dengan para pengintai ini, namun ia mau turut dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan mereka. Nah, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, di sini kita boleh bersama-sama melihat bagaimana pengampunan Allah boleh begitu meliputi hati setiap manusia, termasuk bagi hati Rahab, sehingga Allah bisa menggunakan perempuan yang mungkin oleh kacamata dunia, oleh kacamata masyarakat dia seorang perempuan yang jauh dari sempurna oleh karena pekerjaannya yang dianggap amoral ini. Namun Tuhan menjadikan dia menjadi seorang penyelamat bagi pengintai Israel. Belajar dari seorang Rahab, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana menjadi seorang yang perempuan yang tangguh untuk menjadi seorang yang pemenang di tengah-tengah kehidupan yang tidak mudah. Dari Rahab kita boleh belajar bagaimana ia mampu berani dengan kuat menanggung hal yang tidak mudah, apakah mungkin stigma, label yang dilekatkan padanya karena masa lalu, karena pekerjaan, karena latar belakang yang ia miliki. Barangkali kita adalah salah satu dari perempuan yang hamil ketika menikah, atau barangkali kita adalah salah satu perempuan yang boleh memiliki reputasi yang sama seperti Rahab, atau barangkali kita adalah salah satu perempuan yang berasal dari keluarga yang menurut Anda memalukan di mata masyarakat, atau barangkali kita adalah salah satu perempuan yang pernah melakukan aborsi, atau barangkali kita adalah salah satu perempuan yang boleh melahirkan anak di luar pernikahan. Berbagai stigma, berbagai label yang dilekatkan pada diri kita saat ini mungkin tidak mudah untuk kita hadapi. Namun kita belajar dari seorang Rahab bagaimana menjadi seorang perempuan yang tangguh, menjadi seorang pemenang sekalipun pernah jatuh. Bagaimana Rahab mau memaknai kembali bahwa pengampunan Allah menuntun Rahab untuk menjadi pribadi yang baru. Dan begitu juga bagi kita dalam segala keberadaan kita masing-masing. Mungkin kita bukan seperti Rahab. Mungkin ada label, ada stigma yang diberikan pada kita. Apakah karena terkait pasangan kita, apakah karena terkait pekerjaan yang kita miliki, apakah karena status yang kita emban saat ini. Berbagai label atau stigma yang lekat pada kita kiranya tidak melunturkan untuk kita tetap berbuat baik, berbuat yang benar di mata Tuhan. Menjadi seorang perempuan yang tangguh dan menjadi pemenang di tengah kondisi yang tidak mudah. Dari seorang Rahab kita boleh belajar bukan soal di mana kita memulai hidup ini, bagaimana kita memulai kehidupan yang Tuhan percayakan, tapi bagaimana kehidupan yang ada saat ini kita jalani, apakah dengan sungguh, dengan baik dan benar sesuai dengan kehendak Dia. Mari kita terus pakai kesempatan yang Tuhan berikan pada kita dari segala waktu yang telah Tuhan anugerahkan untuk kita dapat memberikan yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Dia dan kepada sesama, kepada keluarga yang kita kasihi. Hal yang kedua, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, ada satu hal lagi yang mungkin membuat kita merasa rendah dan kalah dalam hidup, sehingga membuat kita sebagai seorang perempuan menjadi sulit untuk tetap tangguh, berjuang dan menjadi pemenang. Ada kalanya kita pun mengalami yang namanya bullying atau tradisi untuk mengejek apa terkait fisik gitu ya. Contohnya di sini ternyata hal fisik ini bukan hanya oleh kaum muda dialami, nyinyiran ataupun ejekan. Ternyata seorang perempuan dewasa pun boleh banyak merasa untuk diejek ataupun disindir, ataupun kemudian sindiran ini pun boleh melukai hati, bahkan lebih dari itu melukai pertemanan, relasi, dan akhirnya melukai kesehatan mental kita. Nah, di sini saya mau mengajak kita boleh bersama-sama melihat satu tokoh yang cukup dikenal pada tahun 2009, seorang bernama Susan Boyle. Dia adalah seorang perempuan dari Inggris yang pada tahun 2019 ia mengikuti ajang kompetisi Britain Got Talent, di mana di dalam usia yang tidak muda saat itu, 47 tahun, dalam kondisi tubuh yang gemuk, rambut yang kurang terawat, pakaian sederhana, dia tampil di depan para juri dan para penonton saat itu. Ketika kita tahu bahwa salah satu juri yang bernama Simon Cowell, dia seorang juri dikenal dengan komentarnya yang pedas, dan dia mengatakan kepada Susan Boyle bahwa dia adalah seorang perempuan yang luar biasa. Ternyata komentar ini bukan dalam rangka untuk memuji, melainkan untuk mencibir kondisi Susan Boyle pada saat itu.
yang boleh dikatakan secara fisik mungkin bertubuh gemuk. Nah, pada saat itu kemudian apa yang terjadi, para ibu yang dikasih dalam Tuhan, namun kemudian kondisi itu berubah ketika Susan Boyle mulai menyanyikan sebuah pujian. Dan ternyata reaksinya begitu positif, bahkan banyak orang pada di akhir dia menyanyi, orang bertepuk tangan sambil berdiri, standing ovation, dan semua wajah terpana pada apa penampilan yang sudah Susan Boyle lakukan pada saat itu. Di sini kita bisa melihat bagaimana tantangan bagi seorang perempuan bahwa kemenangan itu bukan hanya dilihat dari kecantikan fisik, bahwa kemenangan juga bagi setiap orang yang kuat hatinya. Ketika harus menghadapi ejekan, ketika harus menghadapi nyinyiran, ketika harus menghadapi kata-kata sinis yang mungkin menjatuhkan. Ada pilihan bagi setiap kita ketika menghadapi kata-kata yang mungkin menyakitkan hati kita. Apakah tetap untuk larut, kemudian kita tenggelam pada setiap kata-kata yang menjudge kita atau menghakimi kita tersebut, atau kita justru akan bangkit membuktikan bahwa kita menjadi orang yang lebih baik dari apa yang diucapkan pada kita. Kiranya dalam firman yang boleh kita dengar pada sore hari ini, kita dapat terus kuat, tetap tangguh dalam kondisi yang kita hadapi saat ini. Apakah label stigma yang dilekatkan pada kita, apakah kata-kata yang mungkin membuat kita terluka. Kiranya apa yang boleh senantiasa kita dengar, kita lihat, kita alami, itu tidak memutus pengharapan kita, rasa iman kita kepada Tuhan. Bukankah kita tahu bahwa laut yang teduh tidak akan pernah mampu untuk menciptakan nelayan yang tangguh. Hanya laut yang bergemuruhlah yang mampu menciptakan seorang nelayan yang tangguh. Mari kita menjadi seorang nelayan yang tangguh, nelayan yang boleh tetap bertahan, berjuang di tengah gelora kehidupan yang tidak mudah saat ini. Kiranya para ibu senantiasa dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Kita akan masuk dalam persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan mendengarkan nats Alkitab dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Persembahan dapat ibu-ibu masukkan ke dalam amplop dan dapat dikumpulkan kepada pengurus komisi perempuan. Kita akan menyanyikan lagu persembahan dari NKB 133 ayat 1 dan 3. Syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lemah. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, kembali kami menundukkan hati dan pikiran kami di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur, kami boleh Engkau pelihara, kami boleh kembali mendengarkan sabda-Mu.
sabda yang boleh menguatkan kami menjadi seorang perempuan yang tangguh di tengah-tengah segala kondisi yang tidak mudah yang kami hadapi saat ini. Sehingga setelah masa pandemi ini kami boleh merasakan kelegaan, ataupun di tengah-tengah segala kondisi yang sulit yang menghimpit kami pada saat ini, kami boleh tetap terus dengan teguh berjuang, sehingga pada saatnya kami boleh merasakan kemenangan dalam Tuhan. Kami boleh bersama-sama dikuatkan, ditopang menjalani setiap peran dan tugas kami masing-masing di tengah-tengah kehidupan kami. Baik kami sebagai ibu rumah tangga, kami sebagai ibu pekerja, kami para perempuan sebagai orang tua tunggal, ataupun kami sebagai para perempuan yang juga bekerja dan melayani di tengah-tengah jemaat-Mu. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, pada saat ini kami hendak menyatukan hati kami berdoa bagi keluarga yang kami kasihi, untuk setiap mereka yang selalu ada dalam hati dan pikiran kami. Bila Tuhan senantiasa menjaga mereka dimanapun mereka boleh berada, dalam segala aktivitas di dalam rumah ataupun di luar rumah, dalam segala kondisi kesehatan mereka, kiranya Tuhan memelihara dan mengasihi mereka. Kami pun bersatu hati berdoa untuk pasangan kami, suami kami yang kami kasihi, dalam segala apa yang mereka harapkan, biarlah Tuhan senantiasa melihara mereka dalam pekerjaan, dalam peran sebagai kepala rumah tangga. Begitu juga dengan kami sebagai para perempuan, para ibu-ibu di tengah-tengah keluarga ya Tuhan. Berkati kami sebagai para orang tua untuk boleh membimbing menuntun anak-anak kami, juga cucu-cucu kami, dalam segala keberadaan mereka masing-masing. Baik mereka yang tengah bertumbuh dalam kehidupan sekolah, pendidikan, maupun mereka yang telah berumah tangga. Kami bersatu hati berdoa untuk kehidupan anak kami yang saat ini pun berjuang di tengah masa pandemi. Biarlah kasih Tuhan senantiasa mengasihi dan memelihara mereka satu persatu. Kami berdoa untuk jemaat-Mu ya Tuhan, dengan segala keprihatinan yang kami alami di tengah kondisi pandemi. Kami begitu terbatas untuk dapat bersama-sama beribadah, namun kami tetap sungguh bersyukur bahwa sampai pada hari ini kami boleh Engkau pelihara dengan kekuatan dan kesehatan. Dan kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan pekerjaan kami, dimanapun saat ini kami tengah mencari berkat-Mu. Biarlah segala hal yang kami geluti pada saat ini boleh membawa berkat bagi kehidupan kami. Teguhkanlah hati kami ya Tuhan, kuatkanlah iman kami, agar dalam segala hal yang kami hadapi pada saat ini tidak menggoyahkan iman pengharapan kami kepada Tuhan. Pada saat ini kami pun memohon, bila Tuhan karuniakan kami kesehatan, kekuatan, agar dalam segala hal, dalam hari-hari yang hendak kami jelang, segala tantangan yang kami hadapi, kami boleh bersama-sama menghadapinya bersama dengan Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan jika dalam segala kata dan perbuatan kami ada hal yang menyakiti dan melukai hati-Mu. Biarlah senantiasa kami pun diperbaharui, kami boleh dikuatkan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dari hari demi hari, baik kepada sesama kami juga kepada-Mu. Saat ini pun kami mau bersatu hati berdoa bagi negara kami Indonesia, yang terus berupaya mengurangi ataupun memutus rantai penyebaran virus corona. Pakailah kami juga Tuhan dalam segala peran kami, untuk kami boleh pun secara disiplin melakukan protokol kesehatan dalam kehidupan kami sehari-hari, agar kami pun juga Engkau boleh pakai untuk dapat memutus rantai penyebaran virus corona. Tuhan, kami serahkan segala harapan kami dalam nama-Mu, dan kami mau bersatu hati berdoa seperti apa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari ibu-ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita dengan menyanyikan lagu Waktu Tuhan Pasti Yang Terbaik. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan
Mari para perempuan yang dikasih dalam Tuhan, kita kembali menapaki hari-hari kita ke depan, dan terimalah berkat Tuhan, berkat yang senantiasa akan mengiringi kita terus, menyertai dan menguatkan kita. Terimalah berkatnya. Kiranya damai sejahtera Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa menyertai hidup kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah ibadah kaum perempuan secara online. Diharapkan ibu-ibu dapat berpartisipasi dengan sharing ataupun berbagi pengalaman sehingga kita dapat saling menguatkan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.